Pasar Cinde merupakan pasar tradisional bersejarah yang berada di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Dulunya pasar ini disebut Pasar Lingkis karena mayoritas pedagang berasal dari daerah Lingkis, Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pasar Cinde dibangun pada tahun 1985 dengan langgam mengadopsi Pasar Johar di Semarang karya Thomas Marsden. Pasar ini dibangun dengan sistem struktur utama memakai kolom cendawan yang sama persis dengan Pasar Johar di Semarang. Pasar Cinde merupakan pasar pertama yang ada di Kota Palembang. Pasar ini lahir dengan sendirinya akibat aktivitas masyarakat Kota Palembang yang melakukan kegiatan perdagangan di Jalan Sudirman. Hingga sekarang, pasar ini tetap menjadi pusat perbelanjaan bagi masyarakat Kota Palembang. Cinde merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di Kota Palembang. Pasar ini terletak di Jalan Sudirman yang dulunya dikenal dengan sebutan Pasar Lingkis. Hal ini dikarenakan mayoritas pedagang berasal dari daerah Lingkis, tepatnya di daerah Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dulu, Pasar Cinde tidak hanya dikenal sebagai pusat perdagangan, tetapi juga dikenal sebagai kawasan terminal angkutan umum yang bernama Terminal Cinde. Di Pasar Cinde ini juga banyak pedagang yang berdagang dengan cara mengelar lapak secara sederhana. Hingga akhirnya, Cinde mengalami pembangunan pada tahun 1958 dan menjadi pasar pertama di Kota Palembang yang dibangun setelah kemerdekaan Indonesia. Pasar Cinde yang sekarang kini terasa berbeda dengan yang dulu, yang mana lebih banyak pedagang dibanding pembelinya. Suasana Pasar Cinde yang dulunya sangat ramai dengan pembelinya hingga siang hari tak dapat lagi dirasakan dengan keadaan seperti sekarang ini. Kini, tak banyak lagi pembeli yang merasakan kenyamanan pasar seperti dulu. Perubahan demi perubahan pun banyak dialami.
Tak jarang, mereka pun merasa enggan dan malas untuk mengunjungi pasar ini. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian terhadap kebersihan pasar ini. Lorong-lorong sempit dan lembab menjadi penyebab semakin sedikitnya pengunjung di pasar ini. Lantai-lantai yang rusak dan becek semakin menambah kesan pasar yang tidak terawat. Banyak pembenahan pasar hanya diperlihatkan di bagian tampaknya saja, namun tidak untuk di bagian dalamnya. Hanya saja, pasar ini tidak meninggalkan dan menghilangkan identitasnya bersama kolom cendawan yang setia menemaninya sepanjang masa ia. Kini hari demi hari telah berganti. Tahun demi tahun pun mulai terlewatkan. Namun Cinde tetap berdiri terdiam bersama cendawannya. Kami hanya bisa berharap semoga di masa yang akan datang Cinde mampu menjadi pasar tradisional yang terbaik dari segi kualitas maupun arsitekturnya. Mungkin perbaikan terhadap Cinde tidak hanya terlihat di bagian tampaknya saja, tetapi juga di bagian dalamnya, serta tidak menghilangkan cendawannya sebagai identitasnya. Semoga pesan dan harapan ini didengar dan diterima oleh pihak yang masih peduli terhadap Cinde. Menurut Ibu, bagaimana sejarah singkat mengenai pasar Cinde? Sejarah singkat pasar Cinde itu dimulai dari pemerintahan Belanda di Kota Palembang. Jadi selama pemerintahan selama belum dikuasai oleh Belanda, pembangunan di Kota Palembang itu cuma ada di tepian Sungai Musi. Nah, setelah ada pemerintahan Belanda, pembangunan mulai merata, mulai diarahkan ke pusat kota. Nah, dari pusat kota dilanjutkan lagi dengan dibangunnya Jalan Sudirman, dulu disebut Miyachi oleh pemerintahan Jepang. Dia membangun Jalan Sudirman yang menghubungkan tepian Sungai Musi sampai ke airport. Itu sejarahnya. Setelah sekian lama banyak kegiatan aktivitas semakin padat dan strategis, muncul aktivitas perdagangan di situ yang ada di dulunya itu lokasinya awalnya di Pasar Linkis namanya, itu yang sekarang jadi Tugu Entrepreneur ya, Tugu Entrepreneur. Terus apa peran pasar Cinde itu terhadap Kota Palembang? Kalau di Kota Palembang, jadi kita bahasnya secara makro ya. Kalau secara makro itu pasar Cinde itu aktivitasnya bagian dari peredaran distribusi barang mentah ya, barang mentah untuk masyarakat Palembang. Nah, kemudian kalau secara desain juga, secara arsitektural dia punya langgam khusus yang mewakili zamannya pada saat itu. Kan meskipun si pasar Cinde tidak dibangun langsung oleh Thomas Karsten, tapi dia punya ciri khas zaman itu yang berkembang adalah kolom cendawan. Jadi kelihatan kolonialnya ya, berkembang kolonialnya itu terlihat dari langgam-langgamnya, langgam-langgam bangunannya. Seiring dengan adanya pasar Cinde itu ada tidak isu yang berkembang dari kalangan? Banyak. 2009 terakhir saya ke sana, isunya mau dijadiin hotel 4 lantai. Terbaru adalah mau diintegrasikan dengan MRT stasiun. Nah, itu saya kurang tahu apakah sudah ada ada kajian sendiri untuk kelayakannya itu diintegrasikan. Tetapi memang menarik ya isu itu untuk jadi integrasi, tapi sebaiknya ada pertimbangan konservasinya, karena bangunan maintenance atau treatment terhadap bangunan itu, bangunan bersejarah atau bangunan khusus itu tersendiri gitu ya. Jadi kayak misalnya isu akan direnovasi atau isu untuk renewal, tapi kita belum tahu ini indikatornya gimana, yang treatment gimana sih untuk sebuah bangunan seperti Cinde. Belum ada kan yang mengevaluasinya gitu. Menurut Ibu bagaimana tanggapan itu kalau
misalnya memang kejadian kalau pasar Cinde itu bakal direnovasi atau diubah? Bagus sekali kalau misalnya memang mau di renovasi, tapi ya itu tadi kita di Palembang belum punya aspek legal tentang bangunan bersejarah. Kalau misal tadi saya bilang kalau di Jakarta ya kita meskipun ada undang-undang yang menjamin benda atau bangunan lingkungan cagar budaya, tapi kalau yang di Jakarta itu ada Perda Jakarta nomor 9 tahun 99, Bandung itu nomor 10 tahun 2009 gitu. Nah, jadi kalau seandainya Palembang penting punya sebuah perda yang mengatur tentang bangunan bersejarah, sehingga kita yang bergerak di bidang pembangunan ini punya aspek legal bergerak itu. Jadi tidak hanya sebatas di wacana aja. Nah, itu terkait juga sama trauma para pedagang untuk kita menggali info, itu juga jadi terkait ke situ karena wacana tapi tidak ada tindakan nyata. Udah, apa yang membuat pasar Cinde itu bertahan menjadi pasar tradisional, selain itu juga menjadi bangunan bersejarah? Terus ada tidak campur tangan dari pemerintah untuk melestarikan bangunan tersebut? Campur tangan pemerintah sebatas DPD Palembang Jaya kayaknya. Jadi tidak ada yang spektakuler banget ya menjadikan itu sebuah bangunan yang wah gitu, enggak. Hanya mempertahankan aktivitas perdagangannya aja. Nah, kemudian apa tadi pertanyaannya? Ini kenapa pasar Cinde itu menjadi pasar tradisional yang sampai bertahan sampai sekarang? Karena itu apapun ya, karena dia terlahirnya secara natural, bukan di berdasarkan kebutuhan yang pada saat itu berlangsung. Apapun yang terlahir natural dan berdasarkan kebutuhan perilaku lokalnya itu long lasting. Jadi kalau misalnya kita memaksakan sesuatu ya, menyuntikkan sesuatu bisa, itu ada juga metode perancangan seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau seperti itu kita melihat potensi lokal yang ada di situ, kemudian kita kembangkan diwadahi. Nah, makanya dia tetap jadi landmark, makanya dia tetap jadi pasar, itu karena orang dari dulu awal dia hanya sepetak yang ada di Tugu itu, seluas itu bertahan, kemudian dipindahkan karena memang aktivitasnya cocok untuk kegiatan pasar saat itu gitu. Dan sejarahnya itu kan pasar pertama yang ada di Palembang ya. Pak Apen dulu ya. Kalau Pak Apen sendiri tahun berapa ini mulai berdagang? Tahun 62. 1962. Kalau untuk Bapak Tony Brawijaya sendiri? Saya ada salah mulai itu ya tahun 70-an. Itu namanya Cinde Lehat yang kedua. Lehat yang kedua. Ya, kan Cinde kan ada yang 50-an, sudah ke tahun 70-an Lehat lagi. Nah, itu saya masuk. Terus untuk perkembangan pasar sendiri, pasar Cinde itu sendiri ada nggak sih Pak ininya perubahan dari masa ke masa dari tahun ke tahun? Katanya, nah itu ini yang kalau biasa sembako ini yang tepat, bukan saya. Sembako itu kan aku sudah cerita, ya kan? Waktu itu kan masih rame, ya kan? Ada orang dari luar kan masuk ke Cinde, ya kan? Dari laju dari ini April, Pusri, dari mana-mana ada datang ke Cinde belanja kan. Nah, itu masih ramai Cindenya. Nah, semenjak sudah ombak kedua, sudah mulai sepi. Ini kesimpulan, ini Cinde semakin sepi. Oh, karena mungkin ini kan sedang kita tahu ini market segala macam sudah. Kalau untuk perubahan fungsi
lokasi perdagangan sendiri ada nggak sih Pak? Misalnya di sudut sebelah sana ada yang jual daging atau gimana, terus yang di tempat beda lagi atau di atas kayak gitu. Di atas sudah berubah kan, tiap hari jual daging. Akhirnya pindah ke bawah. Ya, sudah itu tuh. Ujungnya kan di atas kan bagian sebelah sana kan bagi dasar sama kerontongan, ya. Kalau sebelah sini di bawah di sebelah situ, ya, itu tempat yang paling ramai jual kain gitu. Bagian tengah itu kan jual ikan, ya, jual ikan sama sayur-sayur. Nah, kalau keliling ini kan bagian B keliling ini semua toko manisan kan. Nah, bagian dulu di luar kan toko tempat ini, orang pakai sepeda, kan pakai sepeda, kamu motor baru mulai itu, ya, belum ada jadi toko di depannya. Nah, sudah berubah yang kedua, baru ada yang buka toko besi-besi, jual besi-besi. Kalau depan sana kan bagian tukang emas, kalau itu arak-arak itu kantor. Kalau Pak Afen kan berdagang di bawah ya. Ya, aku bagian di bawah. Pak Kunto Wijaya ini di atas kan optik. Nah, kalau di atas sendiri Pak gimana? Apa ada perubahan juga atau? Ini begini ya, kalau kita namanya kesehatan adalah pelanggan pertama. Kayak saya ini orang lama, mungkin konsumen yang lama itu lah tetap ke atas gitu. Ini bukan kena kami ini bukan, artinya kita punya relasi pengaruh. Banyak usahanya sekarang sudah kayaknya itu lebih ramai lagi. Ya kalau soal optik kan punya maksudnya punya ini kan. Ada kampusnya untuk kuliah bagian optik. Semakin lama semakin punya ini. Artinya kayaknya di apotek punya apotek kan. Nah, jadi sekarang optik harus punya refraksionis optician. Itu D3. Sudah ada kampusnya di UKT. Nah, itu direktur masih adik saya yang di situ. Jadi kalau ya memang sedang sepi juga belakang-belakang ini kan. Di dunia optik sudah terlalu saing ketat sekali. Kalau untuk bawah ikut ini yang cerita di atas sulit. Kalau untuk perubahan luasan pasar sendiri ini Pak, pasar ini sendiri apakah lebih mengecil ataukah membesar atau itu gimana Pak? Menurut Bapak? Itu tergantung pemerintah, bukan milik. Enggak, yang selama ini yang Bapak rasain di pasar Cinde ini. Nah, bentuknya, luasan bentuknya ini. bentuknya kan masih sama kan, tapi bro. Untuk luasannya sendiri Pak, apakah terasa mengecil atau gimana? Selama Bapak berdagang di Cinde ini. Merasa kecil. Iya. Merasa luas, sepi. Sepi, kecil. Jadi tadi aku sudah cerita yang motor-motor masuk itu kan. Dulu tidak bisa masuk. Itu ditulis halang. Nah, Cinde dulu di pintu harus, maksudnya Ada tulis gitu. harus 3 ini dulu 100 kilo 3 tidak kena. Ini pala saya masih kena. Ya, endek sudah. Masuk. Udah nggak dimiliki. Itu beda kan? Ya mungkin kalau bisa sepi lagi mobil masuk nanti. Tapi sepi kan. Maka itu tadi aku bilang, Cinde ini bukan pasar Cinde lagi, pasar Karangan. Ya, 2 jam apalagi di saja, 2 jam atas itu saja. ya, untuk banyak bodir kan. Kalau ada bodir, kurasa jadi hantu. Untuk pengunjung atau pembelinya berarti sudah banyak berkurang Pak ya? Banyak kurang, bermain dulu banyak. 80% sudah kurang. Tiganya sedikit. Untuk pengurangan pengunjung sendiri dirasakan mulai tahun berapa Pak? Kira-kira tahun berapa mulai berkurang pengunjung yang datang ke sini kira-kira? Itu kan
kira-kira tahun 95 ya sudah mulai. Itu dikarenakan apa Pak? Hah? Faktor-faktor pengurangan pengunjung. Itu kan kemarin tadi aku sudah ngomong yang ini kantor ini Jakarta kan. Nah, jadi pengunjungnya kurang, parkirnya tempatnya ini mungkin. Jadi fasilitas untuk parkir. Nah, parkir kurang. Nah, Lalu kan kita kan dengar-dengar Cinta ini mau dibangun Bapak tingkat. itu gimana sih apa Bapak sebagai pedagang di sini menanggapi itu isu-isu kayak gitu? Itu tergantung. Ya, itu Itu kan pemerintah. urusan pemerintah. Nah, kalau kita mau dengar itu ada pasal-pasalnya ya. Di situ kita tak kuat hukumnya. Pedagang harus ikuti. Jangan ngomong kaya mau tidak mau, yang mana yang baiknya. Ya. Itu saja. Karena harus mikir ke pedagang sekarang mau nampung kemana. Soalnya tidak mungkin 1 bulan kan kantongnya bisa tipis gitu. Ribuan ini pedagangnya itu. Jadi harus inilah didatangi gimana itu ya. Memang siap, tetap siap. Ini pertanyaan terakhir Pak, menurut Bapak kan pasar Cinta ini kan sangat lama dan berjasa kan di dalam kehidupan. Apa sih yang Bapak harapkan dari pasar Cinta ini untuk kedepannya nanti? Kalau bisa kan jago yang nama pasar Cinta ini jangan dilupakan. Ya, kalau bisa diobatin lebih bagus lagi ini. Udah. Lebih lagi nama Cinta. Kalau harapan dari Pak Kunto Wijaya sendiri gimana? Saya rasanya kalau Cinde lebih bagus, itu rasanya kebanggaan masyarakat itu sendiri juga. Saya bangga, Palembang sudah 12 sekian. Saya bangga. Tapi ya namanya harus mengobati banyak masyarakat juga. Kan? Itu kan mereka tuh misalnya penampungan itu harus sedikit dulu. Mana itu? Itu aku rasa ya itu bagus. Menarik banget. Aja dihitung kalau Direkam tak ini? Wah ini kacau, itu bikin kacau.